One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama kami kelompok 11 dari kelas manajemen reguler G Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Kami akan mempresentasikan kartel internasional dan diskriminasi harga sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Nah, simak video berikut ini untuk mengetahui penjelasan tentang kartel internasional dan diskriminasi harga. Halo, perkenalkan nama saya Indah Gesta dengan NIM 3402220289 sebagai pemateri 1. Kali ini saya akan memaparkan bab definisi kartel, tujuan kartel, dan unsur-unsur kartel internasional. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai definisi kartel internasional, tujuan kartel internasional, dan unsur-unsur dari kartel internasional. Nah, untuk definisi dari kartel internasional sendiri, menurut Nopirin dalam bukunya dikatakan bahwa kartel internasional adalah perjanjian formal antara perusahaan dari beberapa negara untuk membagi pasar atau mengurangi persaingan di antara mereka. Kartel memiliki efek negatif bagi konsumen karena dalam kerjanya kartel akan menekan pasokan barang yang siap diproduksi atau diedarkan agar menghasilkan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan dari kartel internasional. Pada dasarnya, kartel internasional memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dengan pola, pertama, perusahaan yang memegang monopoli akan melakukan diskriminasi harga dengan menetapkan harga. Selanjutnya, kartel akan membagi pasar baik berdasarkan letak geografis maupun berdasarkan kategori produk yang akan dipasarkan. Dan selanjutnya, kartel akan mengalokasikan kuota dan memasarkan bersama produk yang sudah ditentukan. Oke, yang ketiga yaitu unsur-unsur dari kartel internasional, di mana unsur kartel internasional terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah unsur pelaku usaha. Pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel harus lebih dari 2 pelaku usaha. Dan jika kartel ingin dikatakan sukses dan lancar, maka dibutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. Yang kedua yaitu unsur perjanjian. Dalam Undang-Undang Pasal 1 Angka 7 Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga yaitu unsur pelaku usaha pesaingnya, di mana pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar yang sama. Yang keempat, unsur yang mempengaruhi harga. Yang kelima, unsur yang mengatur produksi dan atau pemasaran. Yang keenam, unsur barang. Yang ketujuh, unsur jasa. Yang kedelapan, unsur yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Dan yang kesembilan yaitu unsur yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Terima kasih. Hai guys, nama saya Intania Arianti dengan NIM 3402220291 sebagai pemateri 2. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kartel, keuntungan dan kerugian kartel internasional.
Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kartel. Ada 5 jenis kartel. Pertama, kartel daerah. Dalam kartel daerah, daerah pemasarannya dibagi berdasarkan kesepakatan perjanjian. Jadi intinya, Anda hanya boleh memasarkan barang Anda di daerah kekuasaan Anda saja. Kedua, kartel produksi. Dalam model kartel produksi, perusahaan-perusahaan yang terlibat mengadakan perjanjian untuk menentukan luas produksinya masing-masing. Ketiga, kartel kondisi. Dikatakan model kartel kondisi karena perjanjiannya dibentuk atas dasar syarat-syarat penjualan, termasuk diantaranya adalah syarat penyerahan barang, tempat penjualan, penjualan tunai atau kredit, pemberian potongan dan sebagainya. Kartel pembagian laba. Perjanjian dalam model kartel seperti ini biasanya menentukan cara pembagian dan besarnya laba yang harus diterima oleh masing-masing anggotanya. Laba dapat dibagi berdasarkan besarnya volume penjualan yang dicapai oleh setiap anggota. Kelima, kartel harga. Model kartel harga dilakukan jika perusahaan ingin mengurangi tingkat persaingan harga dengan kompetitor dalam model kartel harga. Perjanjian yang diadakan meliputi penentuan harga minimum dari barang. Keuntungan kartel. Ada 4 keuntungan kartel. Pertama, kartel dapat melaksanakan rasionalisasi. Kedua, kartel mempunyai posisi yang baik di dalam menghadapi persaingan karena mampu mengendalikan harga. Ketiga, risiko penjualan barang-barang yang dihasilkan dari risiko kapital para anggota dapat diminimalkan karena baik produksi maupun penjualan dapat diatur dan dijamin jumlahnya. Keempat, hubungan perburuhan dan manajemen personalia mungkin dapat lebih tenang karena ketegangan-ketegangan yang disebabkan tuntutan kenaikan kesejahteraan pekerja lainnya dapat lebih mudah dikabulkan oleh pengusaha atau manajer. Kartel mempunyai 6 kerugian. Pertama, kekurang kompakan di antara anggota kartel itu sendiri. Kedua, adanya anggota kartel yang berbuat curang untuk mendapatkan keuntungan, misalnya melakukan penurunan harga. Ketiga, adanya perbedaan biaya di antara anggota. Keempat, dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat, karena kartel itu praktis dapat meninggalkan harga dengan gaya yang lebih leluasa daripada di dalam pasar bebas. Kelima, terjadinya praktek monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya bobot hilang. Keenam, kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik dari segi konsumen. Perkenalkan, nama saya Ipi Fitriani dengan NIM 34022202292 sebagai pemateri 3. Nah, di video ini saya akan membahas tentang diskriminasi harga, commodity agreement, dan dampak diskriminasi harga. Pembahasan terakhir ini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga. Apa itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga adalah menaikkan laba dengan cara menjual barang yang sama dengan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda atas dasar alasan yang tidak berkaitan dengan biaya. Praktek diskriminasi harga secara internasional disebut sebagai dumping. Apa itu dumping? Dumping adalah kebijakan perdagangan atau kebijakan ekonomi internasional di mana produk yang dijual di dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan produk yang dijual di luar negeri. Kemudian, diskriminasi harga terjadi karena permintaan di luar negeri lebih elastis dari permintaan dalam negeri. Kenapa munculnya diskriminasi harga di pasar internasional? Itu karena adanya nilai elastisitas dari permintaan di dalam negeri lebih rendah atau sifatnya inelastis dibandingkan permintaan di luar negeri.
Kemudian, maksimisasi laba dapat dicapai dengan cara jika harga yang ditetapkan itu hanya di atas atau lebih tinggi dari marginal cost supaya harganya bisa lebih murah agar permintaannya lebih tinggi di pasar internasional. Diskriminasi harga akan berhasil apabila ada kebijakan menghambat konsumen membeli produk di pasar yang berbeda atau karena tingginya biaya transportasi. Ada 3 jenis diskriminasi harga. Diskriminasi harga tingkat pertama terjadi ketika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang bersedia dan dapat dibayarkan kepada setiap individu. 2 kriteria harus dipenuhi agar perusahaan memberlakukan diskriminasi sempurna. Pertama, perusahaan harus mengukur dan mengetahui dengan pasti harga maksimum yang bersedia dibayarkan masing-masing individu. Dan yang kedua, perusahaan dapat mencegah menjual kembali barang antar individu. Diskriminasi tingkat kedua, perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai indikator kesediaan untuk membeli. Dan yang terakhir ada diskriminasi tingkat ketiga. Diskriminasi ini terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam sebagian segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume. Perusahaan menggunakan informasi ini untuk membedakan harga setiap pelanggan. Perusahaan akan menjual jumlah kecil dengan harga marginal dan jumlah besar dengan harga yang lebih tinggi. Berbicara tentang diskriminasi harga, maka akan muncul suatu perjanjian di antara para pelaku usaha di pasar internasional yang disebut commodity agreement. Apa itu commodity agreement? Commodity agreement yaitu suatu perjanjian di mana lembaga tertentu ditentukan atau dipilih untuk mengatur sedemikian rupa mekanisme lalu lintas barang dan jasa yang mereka perdagangkan. Ketika produsen menghadapi elastisitas permintaan dan penawaran yang relatif rendah, maka untuk melindungi dirinya, dia harus melakukan perjanjian dengan beberapa produsen lain di luar negeri. Nah, perjanjian itu disebut dengan commodity agreement. Kemudian, perjanjian ini dapat diselenggarakan sendiri oleh produsen atau pemerintah negara produsen. Perjanjian yang dilakukan oleh swasta ini berbentuk kartel. Kartel yaitu membentuk lembaga yang mana lembaga ini berfungsi untuk menentukan kuota setiap anggota. Ketika terdapat kelebihan produksi dapat ditampung oleh lembaga yang dibentuk yang akan bergerak atau akan berperan untuk menstabilkan harga. Bagaimana dampak diskriminasi harga yang akan terjadi? Kita akan pola dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, apabila konsumen negara importir merasa diuntungkan karena harga produk yang diimpor lebih murah. Sedangkan dalam jangka panjang, sebaliknya, karena perusahaan eksportir akan menaikkan harga apabila berhasil merebut pasar dan menjadi monopoli. Kemudian, industri yang sama di negara importir akan kalah bersaing dengan produk impor. Dapat kita simpulkan, munculnya kartel pada dasarnya dilandasi dengan kondisi persaingan yang semakin meningkat di era globalisasi. Meskipun lebih cenderung negatif, kartel akan tetap muncul karena tuntutan pelaku bisnis dan konsumen.